عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang kami hormati para tuan guru, para alim ulama, yang kami hormati para tokoh-tokoh masyarakat, yang kami hormati pimpinan Majelis Ta'lim Qalbun Salim, yang kami hormati para pimpinan Majelis Ta'lim dan bapak-bapak ibu semua. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kemudian salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya selaku pembawa acara izin menyampaikan susunan rangkaian acara pada kesempatan kali ini, yaitu pertama diawali dengan pembukaan, dan yang kedua akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarifuddin dan Kiai Haji Badruddin MM, dan menempati acara ketiga yaitu sholawat dan sedekah, dan menempati acara yang terakhir zikir, muhasabah dan doa. Untuk lebih mengefisienkan waktu mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu pemateri pertama Ustadz Syarifuddin, dan akan dilanjutkan tausiah kedua Kiai Haji Badruddin MM kepada guru kita. Kami persilahkan dengan hormat secara berurut. Sallu ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wal barakata ilayya wa li hadhihi al-jama'ah. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim Kiai Haji Asy Saifullah MA beserta istri dan keluarga besarnya. Yang saya hormati guru kita yang nanti akan ngasih nasihat ceramah. Saya masih pernah hadir doang Bapak Ibu. Subhanallah, Kiai tawadu banget ini, teman bulu tangkis dulunya. Sahabat lama. Kiai Haji Badruddin MM. Pondok pesantrennya ada 2 Ibu, cuma bini baru 1. Yang saya hormati
Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hussein dari Al-Latif dan rombongan. Yang saya hormati Ustaz Haji Deden Delami, Ketua DKM Masjid Nurul Jihad. Yang saya hormati Bapak RT Sofian, sehat, sedang sehat ya? Ya. Yang saya hormati Bapak Haji Sanusi, Bapak Haji Herman dari Cipayung, dari jam 3 udah nyampe, subhanallah. Yang saya hormati Bang Mutadi dari Seeng, Ustaz Muhtadin, subhanallah. Yang saya hormati Bang Yono, Bang Sanusi dari Citayam. Bang Yono dari Gunung Cidur ya? Subhanallah. Pokoknya kalau dia bawa mobil, Bu, jangan numpang sama dia, jangan. Dia bawanya ambulan. Iya. Yang saya hormati Bapak Haji Ustaz Haji dan Karim, Ustaz Tahmid Wijaya, ada? Mana orangnya? Oh, ngumpet. Yang saya hormati yang dari Cagar Alam, Pak Haji nama Bu Haji, alhamdulillah subhanallah sampai. Pak Haji Asep dan Ibu Hajah Dede, sehat walafiat, Bu Haji Om, semuanya, para guru, para ustazah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus nih Fajar Al-Hafiz di bagian kameramen. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak lama nanti kiai yang lama mah. Ya, mudah-mudahan berkah semua. Hari kita yang hadir, siapapun manusianya kita pengen sehat walafiat, Ibu. Ya, makanya ada satu ungkapan indah dari orang ahli olahraga. Kalau orang jam 7 sudah keringetan olahraga, berikan dia hadiah. Maksudnya berarti saya sehat. Tapi kita lebih sehat lagi. Habis subuh masih duduk di majelis kan? Mungkin hari ini yang pengen main sepeda udah siap-siap. Yang mau jalan ke golf udah rapi dari tadi habis subuh. Iya, jadi tujuannya kan beda-beda. Ya, ada orangnya. Ada. Tapi kita diberikan nikmat oleh Allah, duduk di majelis taklim yakin dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu. Kan kita banyak dosa, Bu ya? Banyak dosa nggak? Tadi dosa melaki. Iya. Tadi mengaji berangkat izin sama lakinya. Di mana izinnya? Pak lagi masak, kalau matang angkat mau gitu. Lagi nyuruh itu namanya. Itu luar biasa. Hari ini yakin kita duduk qad ghafara Allah, ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal. Bahkan Ibu bukan kebaikan buat kita doang. Orang tua kita yang sudah di alam barzah hari ini tersenyum karena anaknya duduk di majelis tak? Bener, Bu? Yakin tersenyum orang tua kita? Ya. Turun. Iya. Udah iklan. Jangan kaget kita ya. Berarti pengen ada yang nyumbang yang baru kan? Amin. Ya, mudah-mudahan yang lihat pada nyumbang buat kipas. Amin ya rabbal. Ya ini bisa jadi begitu ya Allah Ustaz. Kipasnya patah gitu ntar saya beliin begitu harusnya. Biasa satu orang 20.000 kebelinya. Amin. Amin ya rabbal. Luar biasa hari ini yakin ya orang tua kita di alam barzah tersenyum karena anaknya duduk di majelis taklim. Amin ya rabbal. Ini pahala yang gak kelihatan. Bu, orang kan pilih ya zikir begitu doang. Insya Allah yakin orang berzikir itu orang yang paling tenang di dunia. Apabila orang berzikir hatinya tenang. Amin ya rabbal. Ibu tenang gak di sini? Apalagi nyender. Ada nyender? Tidur, boleh. Saking tenangnya itu. Itu luar biasa. Ini mahal. Ketenangan mah mahal. Jangankan orang hidup, orang mati juga pengen tenang. Karena ada beritanya telah meninggal dengan tenang, kan gitu ya? Ada telah meninggal dengan kelojotan, ada? Hidup lagi. Itu luar biasa. Ketenangan mahal, Ibu. Orang-orang maaf dari ketenangan jauh-jauh ke puncak, ke pantai, pengen tenang, lihat yang indah. Kira-kira pulang tenang nggak? Capek, macet di puncak. Tapi orang di majelis taklim yakin nadalatu alim sakinah, turun ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Orang yang tenang pasti hidupnya nikmat. Karena hatinya tenang, insya Allah sehat walafiat. Makanya kalau pengen sehat, Ibu, tenangan batin kita. Mau jangan lihat urusan orang lain dah. Yang penting urusan kita hari ini berzikir. Insya Allah katanya lisanu dzakirun, lisan yang berzikir tanda as'adunas, orang yang paling bahagia.
Pengen bahagia Bu? Kalau orang bahagia pasti kaya Bu ya. Orang kaya belum tentu bahagia. Pengen jadi orang kaya? Pengen? Bakat kebun binatang. Mau kayak apa kita sono? Tuh ternyata luar biasa. Yakin hari ini Allah ya Rabbana, janji Allah apabila kita duduk bersama guru mendengarkan 1-2 nasihatnya, maka tercatat kita hari ini orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Ternyata masuk surga pahala gampang banget Bu ya, asal mau doang. Kan kadang-kadang urusan ngaji kita ada malasnya Bu ya. Ada malasnya gak? Urusan zikir ada malasnya gak? Karena ada malasnya kalau bukan kita paksakan luar biasa. Yang lain orang pengen berzikir, niat yang bagus kita lakukan, insya Allah sampai. Karena ada orang mikirnya belum nyuci, saya udah amat cuci orang minggu mah. Berangkat dia ngaji nyuci. Hah? Orang dia nyuci. Tapi teman ngajak olahraga, mau ikut gitu ya. Luar biasa, ditinggalin semuanya. Makanya mudah-mudahan hari kita hadir tidak lain tidak bukan, mudah-mudahan ya likurisen sekolah, setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati yang kotor ada zikrullah, qiraatul Quran atau yang lainnya. Insya mudah-mudahan hari ini kita berzikir kepada Allah. Nanti kiai yang lamaan, saya cuma tamu ruang tadi mendatang ruang senang. Ya hormat kiai dilihat ada gambarnya teman kita dulu yang bulu tangkis bareng ya kiai ya. Subhanallah. Dulu mudanya bareng, tuanya mah gak bareng ya. Ya mudah-mudahan berkah semua. Apa yang sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Syarifuddin. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita. Beranjak kepada materi selanjutnya, yakni guru kita Kiai Haji Badruddin MM selaku pimpinan pesantren Al-Kamilah. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-'ilma min arfa'id darajat wa ahammil muhimmat, wa ja'ala ad-da'wata ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair wa nasihata lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Fadilah, pimpinan pesantren Pondok Sari, akhina fillah, ad-da'i ilallah, Kiai Haji Asep Saifullah MA. Beliau sahabat saya sudah lama, adik kelas kuliah di UIN Jakarta, dan juga sering bertemu dari awal di majlis Al-Tikra pimpinan almarhum Ustaz Arifin Ilham. Juga yang saya hormati sahabat lama juga, sudah lama nggak berjumpa, akhirnya fillah, Haji Syarifuddin. Beliau juga sering bersama kami di Al-Tikar, waktu itu sering badminton Selasa pagi ya. Beliau sering olahraga tapi tetap aja gemuk terus, nggak kurus-kurus. Saya yang begini aja dari dulu. Saya nggak gemuk-gemuk, dia nggak kurus-kurus, banding ya. Ya makan berkat, alhamdulillah ya. Juga yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, bapak-bapak RW yang hadir, bapak-bapak RT, juga seluruh jamaah dari berbagai tempat, berbagai wilayah, ada yang jauh-jauh. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, yang hadir-hadirah semuanya mendapatkan rahmat
ta'ala. Bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah. Harus kita banyak bersyukur karena nikmat yang Allah berikan itu banyak kepada kita. Sehingga momen kesempatan yang mulia ini pun nanti akan saya sampaikan tentang wujud syukur kita masuk tahun baru Islam 1445 Hijriah. Sekaligus kita bersyukur bulan ini adalah bulan kemerdekaan 78 tahun Indonesia merdeka. Dengan kita bersyukur kepada Allah, fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Dalam kita banyak bersyukur kepada Allah dan jangan kufur. Kalau kita bersyukur, insya Allah, wa ta'adzana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam dalam setiap pertemuan, setiap kesempatan kita juga banyak bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin masuk surga semuanya. Kalau mengandelin amal kita doang belum tentu mengantarkan kita masuk surga. Tapi dengan kita juga tambah banyak baca selawat kepada Rasulullah, Rasulullah akhirnya memberikan syafaat kepada umatnya yang banyak berselawat, diajak bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Sebenarnya agenda diberikan ke saya pada bulan yang lalu, namun Allah takdirkan saya mendadak dipanggil oleh Allah, bukan innalillahi tapi masih diri di sini, dipanggil oleh Allah untuk ibadah ke tanah suci, ibadah haji bersama istri yang mestinya tahun depan berangkatnya. Mestinya sih tahun 2021 karena Covid tertunda 2024, tapi ternyata ada jamaah yang tidak bisa melunasi biaya haji atau karena ada uzur. Akhirnya saya dipanggil untuk dimajukan 1 bulan persiapan keberangkatan ke tanah suci. Alhamdulillah, kalau ada sisa-sisa batuk dikit mohon maaf. Kata dokter mah batuk mah usah diobatin kan kok hilang. Ini hilang datang gitu. Dan orang haji sama umroh bedanya jauh, waktunya lebih lama kalau haji. Ini kalau batuk mah biasa, kata dokter di sana. Ya karena satu kloter bersama kami, yang nggak batuk di Arab cuma tiang listrik doang gitu katanya. Dokternya aja juga kena batuk. Baik, hadirat-hadirat rahimakumullah. Saya mendengar tadi ada jamaah yang hadir dari jam 3 malam sampai sini jam 3, berarti dari rumahnya jam berapa? Jam 2. Ya. Ada yang kagak tidur kali mas supaya hadir ke sini kagak kesiangan. Ada yang pakai alarm, kan orang sekarang apa-apa pakai alarm atau kesiangan ya. Tapi saya sering temuin orang pakai alarm supaya bangun malam, alarmnya hidup. Di samping bantalnya padahal hidupin. Alarmnya gede, suaranya juga kencang, musiknya juga menarik. Alarmnya sampai habis kagak bangun. Ini sering saya saksikan kalau ada lagi nyendong bareng-bareng. Ada pelatihan, ada acara nginep bareng, apa di hotel, apa di acara-acara, itu pada pakai alarm. Saya ketawa aja, alarmnya bunyi sampai habis kagak bangun-bangun. Atau ada yang alarmnya hidup, dia bangun, dimatiin alarmnya. Tadi kenapa dihidupin alarmnya? Ya. Tapi kalau udah niat yang mantap untuk qiyamul lail, nggak usah pakai alarm, akan bangun sendiri. Saya udah niat mau kesini tadi sebelum subuh, nggak usah pakai alarm pasti bangun. Ya, tapi akhirnya saya sholat berjamaah dulu dengan santri ya di pesantren, karena hari Minggu saya jarang sekali subuh jamaah di pesantren. Ini jadwalnya dapatnya jam 6, berarti saya masih bisa subuh di pesantren. Karena setiap hari Minggu biasanya selalu ya muter subuh keliling di mana-mana. Baik. Ada yang datang dari malam, ada yang datangnya juga ba'da subuh. Tetapi semuanya saya yakin ini wajah-wajah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Wajahnya cerah semuanya. Ini tanggal berapa? Tanggal 2. Kagak ngaruh. Masya Allah, tabarakallah. Di malam hari wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi malam hari, di pertengahan malam sepertiga malam bertahajud, nafilatan lak, ibadah sunnah, ibadah tambahan bagimu. Yang wajib udah jelas salat 5 waktu, tambahan ibadah sunnah. Allah pasti ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah tempatkan kamu di tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Ayat sebelumnya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kita disuruh sholat tahajud udah tadi. Juga sebelumnya ada memberitakan kita sholat fajar, sholat subuh. Kenapa dalam Al-Quran menggunakan wa qur'anal fajr? Ada tambahan kata, bukan wa sholatul fajri, tapi dengan ungkapan wa qur'anal fajr. Dan waktu subuh dan sholat subuh. Quran itu adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan dalam bahasa Arab. Ternyata kita sholat subuh ada rangkaian-rangkaian sebelum subuh. Tadi ada tahajud, kita bisa sholat hajat, bisa sholat tasbih. Ada waktu di waktu sahur sebelum subuh. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Itu tanda orang-orang yang bertakwa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pegang tasbih, pegang tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya. Orang yang banyak mengucapkan istighfar pada waktu sahur. Waktu sahur itu jam berapa sih? Jam 4 ya, batasnya jam 4 sebelum subuh. Tahajud udah beres, baca Al-Quran udah beres, sholat hajatnya udah beres, penutupnya sholat witirnya beres. Masih ada waktu lagi istighfar sambil menunggu datang waktu subuh. Azan subuh, kemudian sholat sunat. Siapa yang sholat sunat fajar, sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, maka dia mendapatkan kebaikan. Kebaikannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Allah juga maklum pada ngantuk, pada capek. Subuhnya 2 rakaat aja ada dikasihnya, enggak 4 rakaat. Makanya sholat subuh enggak ada istilah jamak, enggak istilah kosong. Ya, yang jamak itu sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya. Yang dikosong itu sholat yang 4. Zuhur 4 jadi 2, asar jadi 2, maghrib dikosong enggak? 3 dibagi 2, 1,5 ya, susah baginya. Ya enggak ada kosor sholat maghrib. Isya dikosor. Ini bagi musafir dalam perjalanan jauh. Nggak subuh dijamak kemana? Dikosor, habis tinggal 1 rakaat. Jadi subuh nggak usah dikosor, nggak ada tuntunannya dikosor, dijamak. Artinya Allah tahu pada ngantuk, pada capek, kasihlah 2 rakaat. Tapi mentang-mentang 2 rakaat bacaannya yang panjangan dikit apa? Ini mah udah 2 rakaat qul huwa inna atoina. Udah dipres banget itu namanya kalau ibadah. Subhanallah, setelah salat subuh lanjut dengan bacaan beberapa surah. Ini amalan-amalan yang rutin disampaikan dan diamanatkan oleh Al-Maghfurlah Allahumma yarham serta Ibniham. Semoga Allah berikan rahmat atau di alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatal fajri fi jama'atin, summa yaqudu fi musallahu, yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu,
thumma shalla rak'ataini ka'ajril umrah wal hajjah tamamataini. Siapa yang sholat subuh berjamaah, tadi ada yang nggak subuh jamaah di sini, berarti sholat subuh jamaahnya di musola atau di masjid terdekat. Enggak di musola, di masjid terdekat. Sholat subuhnya di rumah dengan istri, dengan keluarga. Usahakan berjamaah walaupun 2 orang. Siapa yang sholat subuh 2 berjamaah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, ya di musola, di masjid, di rumah atau di mana dia sholat, dia yazkurullah, berzikir kepada Allah. Hari ini berzikir kepada Allahnya double. Zikirnya ada baca ayat-ayat Al-Quran, berzikirnya ada kalimat-kalimat thayyibah, dan berzikirnya sekaligus menuntut ilmu. Masya Allah, double tuh yazkurullahnya. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari, udah nongol mataharinya. Bahkan sampai jam berapa? Jam 8, subhanallah, bertahan di sini. Tapi kalau saya datangnya belakangan, pulangnya duluan. Izin ya, karena saya jam 9 ada acara di Cimanggis ya. Baik, apa kata Rasulullah? Dapat pahala tadi salat subuh jamaah, berzikir kepada Allah. Zikirnya dalam bentuk baca Al-Quran, beberapa surah. Lengkap apa lagi nih? Membaca kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, sholawat dan sebagainya. Kemudian apalagi dia menuntut ilmu sampai matahari terbit, bahkan sampai lebih. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah duha, maka baginya seperti mendapatkan haji mabrur, umrah yang mabrur, tamamataini, sempurna. Dua-duanya pahalanya sempurna, haji dan umrahnya sempurna. Masya Allah. Ada yang udah haji, alhamdulillah. Yang belum haji, alhamdulillah, masih diberikan kesempatan ibadah yang lain, dan mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Berangkat ke tanah suci, Bapak Ibu nggak harus ngandelin kita punya duit sendiri. Saya berangkat dengan jamaah itu dari tahun 2012 sampai saat ini. Setiap berangkat saya nggak punya duit, malah dapat duit. Alhamdulillah. Anak santri saya, alhamdulillah punya anak santri. Alhamdulillah santri kami yatim dan duafa semua, nggak ada yang bayar. Ya, ada di Seruak kami dirikan sudah 11 tahun yang lalu, dan kami dirikan cabang juga di Sukabumi. Pada Sukabumi lumayan luas areanya, di atas Gunung Salak itu ada 3,5 hektar di sana. Mohon doanya, sudah dibangun masjid dan sedang dibangun asrama dan sebagainya. Nah, santri kami alhamdulillah, santri yang kecil-kecil tuh SMP, SMA itu sudah lebih dari 30 orang yang berangkat umroh. Siapa yang berangkatin umroh? Ada hamba Allah yang pengen berangkatin anak yatim umroh. Nanti ini bulan depan ada 5 orang lagi berangkat. Alhamdulillah. Nggak boleh sebut namanya, hamba Allah. Dan saya juga susah ketemunya sama yang ngasih biaya umrohnya. Pokoknya berangkat aja tahunya begitu. Baik, ada orang, kisah nih Bu, singkat. Seorang nenek lagi jalan di jalan raya, kesenggol mobilnya mobil Fortuner. Ya, itu nenek akhirnya terjatuh, diantar sama yang nabrak, yang nyerempet ke rumah sakit atau ke puskesmas. Di mobil ditanya, "Aduh Pak Haji, mohon maaf, tadi saya sedang hilap ya, kendaraannya nggak konsep, udah saya antar ke rumah sakit berobat. Insya Allah saya akan biayain sampai sembuh Pak Haji. Sampai sembuh saya biaya, saya tanggung jawab." Si Ma ini bilang, "Saya belum haji Pak." Tuh, kata si nenek ini, "Oh belum haji, mohon maaf." Dikira nenek-nenek udah haji semuanya kali ya gitu. Singkatnya, sembuhlah si nenek ini dengan biaya orang tadi. Akhirnya si orang ini keingetan, nggak lama lagi, iya itu si nenek yang saya tabrak belum haji. Maka akhirnya ada rezeki, saya berangkatin ibadah haji aja supaya jadi haji beneran. Amin ya Rabbal. Cuma itu ceritanya keserempet mobil. Ada yang pengen begitu, keserempet mobil pergi hajinya. Jangan. Iya, kalau keserempetnya lecet doang, kalau ketabrak. Jangan yang begitu pengennya. Tapi ada caranya yang Allah berikan orang berangkat haji dan berangkat umroh. Saya juga dipanggil kemarin sama KBRI Al-Karimiyah
dihubungin saya juga sebenarnya nggak sanggup bayar sama istri berdua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam 10 malam Ustaz, antum ada peluang mestinya tahun depan berangkat, tapi ada panggilan tahun ini. Siap nggak seminggu pelunasan? Berapa? Saya dengan istri berdua paling nggak 65 juta pelunasan ini berdua. Belum walimat usapan, belum bekal ya, belum macam-macam ya. Habislah 100 juta. Sehitung itu ada rezeki saya 100 juta dalam waktu seminggu. Terus saya bilang, siap, insya Allah siap. Siap aja dulu. Iya. Seminggu kemudian, Masya Allah, bocor rupanya saya dapat panggilan itu ke beberapa jamaah, ke beberapa sahabat-sahabat saya pada WA. Ustaz, udah lunas apa belum? Saya bilang, Roka mesti bilang belum, kagak enak jawabnya. Polos amat ya. Udah lunas belum? Dalam ikhtiar, gitu jawabannya. Dalam usaha pelunasan. Udah belum? Dalam usaha pelunasan. Udah Ustaz, kalau belum saya yang nutupin yang besarnya. Ada lagi yang lain ya, Ustaz saya nutupin buat istri Pak Ustaz aja. Ustaz saya ngasih bekalnya aja. Alhamdulillah. Lebih 100 juta Ustaz seminggu itu. Alhamdulillah. Allah kalau udah panggil maka insya Allah ada waktunya. Makanya Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Kami doakan jamaah yang hadir hari ini banyak berzikir kepada Allah, rajin ngaji. Insya Allah Allah akan panggil ibadah haji dan umrah. Amin ya Rabbal. Nah, lanjut tadi pahalanya haji dan umrah. Yang berzikir, salat subuh jamaah, dia berzikir, kemudian salat duha, kemudian betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas. Hadirin-hadirat rahimakumullah. Kalau udah bicara dengan Ustaz Asep, pasti kaitan sama zikir karena saya banyak kenangan dengan almarhum. Saudari ini banyak kenangan berapa kali satu kendaraan dengan beliau, dengan almarhum. Karena dulu kalau saya ngundang beliau gampang, dia aja dah urusannya beres dah. Saat dia keluarga, iya beres gitu. Pokoknya daerah Pamulang, Sawangan ya. Itu kalau ada undangan, termasuk pasti beberapa kali itu beliau saja yang menghubungi karena memang padat jadwal beliau almarhum saat itu. Maka yang ada berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Ini sering dibaca sama almarhum sama beliau juga. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukratan wa asila, pagi petang banyak berzikir kepada Allah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Allah memberikan rahmat kepada kalian. Bahkan malaikat pun berdoa. Apa dengan malaikat? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Semoga Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan ke terang benderang. Amin ya Rabbal. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan penghormatan. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Berjumpa dengan Allah orang-orang yang berzikir dengan kedamaian, ketenangan, keselamatan. Allah berikan kepada mereka ajran karimah, pahala yang mulia. Semoga ini bisa istiqomah Ustaz. Zikir seperti ini kan zikirnya bulanan ya, bukan harian ya. Kalau harian mungkin ada yang repot juga jaraknya dan lain-lain. Ya kalau bulanan mah diadakan rutin. Baik, hadirin-hadirat rahimakumullah. Kita tadi bangun tidur baca doa apa enggak? Baca apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Di situ kita menyebutkan hidup dan mati. Ya Allah, alhamdulillah Allah menghidupin lagi kita. Bapak Ibu, ada orang banyak yang tidur enggak terusin lagi langsung wafat. Termasuk jamaah haji yang saya bimbing. Saya alhamdulillah dapat amalan juga sekaligus membimbing jamaah satu kloter itu 378 orang. Ya ada beberapa KBH. Itu ada jamaah dari kami Al-Karimiyah yang memang
teman saya yang harus banyak mengawal, karena banyak sepuh-sepuh, ada yang 80 tahun rata-rata, 70 tahun. Kalau umroh namanya pun yang muda banyak tuh, ini mah nenek aki-aki mulu yang haji tahun ini. Itu cobaan, makanya ramah lansia namanya. Ada jamaah setelah saya meninggal dunia di Mina. Jadi ketika ini orang-orang pergi, namanya Pak Salam, dari Arafah beliau sudah agak ngedrop, tidur aja dalam tenda. Lalu sampai ke Mina juga masih ngedrop. Akhirnya ketika kami mau jamarat malam hari jam 12, saya lihat dia nampaknya pengen buang air kecil. Akhirnya saya bangunin, duduk sebentar, lalu silakan saya pegangin. Nggak bisa ke kamar mandi, harus pakai alat. Akhirnya dia buang air kecil. Tapi situ saya punya feeling, jangan-jangan Pak Salam sudah tidak lama lagi, karena fisiknya sudah sangat ngedrop. Akhirnya saya pamitan, Pak Salam saya jam 1 harus jamarat melakukan jumrah. Kami tinggal di tenda. Di akhirnya tidur, saya pulang subuh, pulang jamarat, habis subuh istirahat sebentar di samping saya, tapi feeling saya ini nampaknya sudah ada tanda-tanda bahwa beliau tidak lama lagi. Feeling rasanya semakin kuat. Lalu saya nengok, masih ada napasnya. Terus saya istirahat lagi 1 jam, saya ngedusin, nengok, masih ada napasnya, masih ada gitu kan. Lalu saya sarapan pagi, habis sarapan karena malam begadang ya, jamarat lelah, jaraknya 7,5 km, pergi dan pulang 15 km, pergi pulang 3 malam betul-betul dalam jamarat dari Mina ke melakukan jumrah. Akhirnya pas jam 8 saya lelah, saya tidur, harus dibangun sama sebelah. Usaha bangun, kenapa? Pak Salam. Astagfirullahaladzim, saya ngurusin, saya pegang Pak Salam, sudah dingin tangannya, badannya dingin, tidak ada dampak napasnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau husnul khatimah karena wafatnya di tempat yang mulia di Mina ketika melaksanakan ibadah haji. Jadi kami bangun ke rumah sakit, bulan dijemput dan kami urus jenazah. Itu nggak ngurusin lagi, langsung nyambung. Ketika malam itu jam 12 saya nanya begini, Pak Salam mau wasiat apa Pak Salam? Itu gak enak nanyanya ya. Bapak mau pesen apa sama keluarga? Nanti saya sampaikan pesennya, wasiatnya. Kesannya kita lagi mau nanya dia mau meninggal, kan takut kesinggung, tapi dia gak pesen apa-apa. Ya itulah, kita dibangunkan oleh Allah untuk bisa hidup pagi hari ini. Sebelum tidur kita juga baca doa. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Hidup dan mati kita sebutin berkali-kali siang dan malam. Ini peringatan buat kita. Bahkan di dalam sholat kita baca doa kita, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi hidup sama mati berapa kali kita sebut? Mau tidur disebut hidup mati, bangun tidur kita sebut. Sholat setiap rakaat pertama baca iftitah kita sebut hidup dan mati. Makanya kita kudu eling, kudu ingat kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Umur kita nambahin apa ngurangin tiap tahun, tiap hari? Nah inilah berkaitan dengan tahun baru Islam 1445 Hijriah, bahwa tahun yang baru kita masuki Muharram ini akan berakhir Muharram masuk Safar. Maka hendaklah kita menjadi renungan. Umur kita makin lama bukan makin nambah tapi ngurangin. Gak usah banyak dalil-dalil itu, karena banyak dalil sebenarnya. Tapi sering ibu-ibu baca dalam pengajian, dalam syair Abu Nawas, dari kecil saya udah belajar tuh, udah ngapalin. Ilahilas Firdaus wala aqwa ala naril fahabli taubatan
nggak bikin akhir. Apalagi cuma 4 baris doang. Iya, terusin mestinya ya. Cuma kelamaan kalau saya bahas semuanya ya. Yang terakhir aja yang saya sampaikan berkaitan dengan umur. Wa umri, dan umurku naqisun fi kulli yaumin, berkurang setiap hari. Jangan setahun kelamaan. Tiap hari umur kita berkurang. Yang nambah bukan umur, apa? Wa dzambi, dan dosaku zaidun, nambah. Kaifah timali, bagaimana aku dapat menanggung dosa ini. Makanya i'tiraf itu namanya. Itu syair-syair tadi, itu udah ungkapan i'tiraf, pengakuan dosa. Makanya baca tadi itu gak ada yang tertawa bacanya. Ada tak baca ilahi tertawa? Ilahi ilah, rata girang banget. Iya, iya, nggak ada. Yang ada ta'aruf, damai. Kalau ada bacaan yang senang-senang tuh contohnya Tala'a badrudin alaina. Nama saya Badrudin. Tala'al badru alaina niyatil wada wajaba syukru dibacanya kapan tuh? Di kita umumnya Tolal Badro Maulid. Terus ada kiai datang ya ceramah pakai hadroh. Sering saya tuh beberapa kali acara disebut pakai hadroh. Semua malu banget, ogah banget saya mah kalau gitu. Jadi kalau saya ngumpet jangan pakai hadroh, malu dilihatin orang. Iya. Tolal Badro senang tuh nyambut. Apalagi nyambutnya pengantin ya, senang banget. Tapi jangan coba-coba jenazah sampai pakai ambulan. Atau salah tempatnya itu mah ya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah senang banget disambut ya. Orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Inilah peristiwa hijrah namanya. Makanya hijrah itu diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke, bukan ke Madinah, mestinya ke Yasrib. Madinah mah berikutnya baru namanya Madinah. Saat itu belum ada Madinah ya. Yang awalnya bukan Madinah. Madinah itu setelah sudah maju menjadi kota yang cemerlang, berwarna, bersinar, namanya Madinah Al-Munawwarah. Di sejarah saya singkat aja. Kita lanjut. Ini tadi baca Al-Quran. Ulang sedikit lagi supaya motivasi ibadah yang kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang secara rutin. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min ayatil Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wal mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka baginya 10 kebaikan. 10 kebaikan. 1 sampai 10 kali lipat kebaikan. Nabi tegaskan, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi berapa huruf alif lam mim? Alif, lam, dan mim 3 kali 10, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Itu bentar pulang ya. 19 huruf kali 10, 190. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus waladhdallin. Al-Fatihah berapa huruf? Itu dah pulang. Pahalanya berapa itu baca Al-Fatihah? 143 huruf, 7 ayat. Lanjut baca surah apa lagi? Yang pendek-pendek. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ada 47 huruf. Al-Falaq 74 huruf, An-Nas 78 huruf. Sambung baca surah Yasin, berapa surah Yasin hurufnya? 3068 huruf. Banyak juga ya. Kali 10, lu pahala mulu itu. Apalagi baca surah Ar-Rahman, itu enggak. Al-Waqiah 1755 huruf dan lain-lain. Ya, lama kalau saya sebutin. Sampai hatam Quran menurut Imam Asy-Syafi'i
hanya dikatakan satu kali kita baca Al-Quran sampai hatam adalah 1.025.000 huruf. Kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran kali 10 pahala, masya. Kalau kita Ramadan pada hatam, habis Ramadan hatam Quran kagak. Roman-romannya. 1 juz belum hatam sampai sekarang. Ramadan doang kejarnya ya. Kalau kagak ada Ramadan mah kagak hatam kalimat Quran. Yang bagus baca Al-Quran nggak usah memandang Ramadan. Terus kita baca apalagi Ramadan, kira-kira begitu pandangannya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya dikasih waktu sampai jam 7 ya, dikit lagi. Nah, berkaitan dengan umur tadi, kita tambah dosa bukan tambah umur. Ustaz Asep sama saya usianya ya mudaan saya, tuaan dia dikit. Ya. Bisa jadi saya mah belakangan, dia duluan. Bisa jadi dia duluan, saya belakangan. Iya. Iya. Umur mah nggak ada yang tahu. Duren ada yang karungnya jatuh. Duren ada yang pentil baru jatuh. Duren ada yang udah mengkal jatuh. Jatuh semuanya, punya lumpuh. Ada yang udah matang baru jatuh. Ada yang udah matang kagak jatuh-jatuh. Diikat kering sampai gantung. Emang ketinggian punya itu dulu yang jatuh sampai kering ya diikat pakai tali plastik. Iya, pukul kagak jatuh-jatuh. Ada orang umurnya di kandungan, ada yang keguguran ya, ada yang baik meninggal, ada yang nenek-nenek baru meninggal. Itu semuanya adalah bahwa likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang punya umur yang Allah takdirkan. Kalau udah datang waktunya nggak bisa maju, nggak bisa mundur walaupun sesaat. Ya makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Banyak doa kepada Allah. Saya mau nanya jamaah nih, doa yang paling sering kita baca dan apal banget itu doa sehari semalam, paling sering dibaca oleh umat Islam kita, khususnya di Indonesia, doa apa? Rabbana. Nah, rata-rata berapa kali sehari baca Rabbana Atina? Kalau 5 kali salat baru berapa? 5. Saya kasih tahu, itu 5. Kalau yang rutin 5 waktu, kadang-kadang habis sholat, Assalamualaikum, langsung iklan, hidupin lagi TV. Ada langsung jalan, belum tentu baca Rabbana Atina. Biasanya baca maghrib, mau mana-mana maghrib mah ya. Subuh, johor, asar mah roman-romannya, kemudian Badiah mah udah. Dapat asar mah gak ada Badiah. Baik. Ini saya nanya begini pertanyaan saya, bukan di sini doang nanyanya saya nggak tes. Ya, saya alhamdulillah pernah ya Tarus Binima. Ya, pernah ceramah 2 kali ke Papua, ke Jaya. Ya, pernah juga sampai di Baratnya, baru sampai di Lampung sama di Medan. Itu kalau di jamaah saya tanya dari Sabang sampai Merauke pengennya. Jawabannya pada sama semua, Rabbana Atina semuanya. Di dalam sholat baca doanya banyak enggak? Ada doa yang sering kita baca dan itu doanya sampai 8 doa. Ketika duduk di antara 2 sujud, apa baca doa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. 1 rakaat 8 doa yang kita baca. Berarti 1 rakaat 1. Kalau sholat 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat. Tambah sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, tambah tahajud, tambah duha, jadi berapa kali? Banyakan itu apa banyakan yang 5 tadi? Banyakan itu, berarti doa itu kita baca. Cuma kagak sadar itu doa. Sama ini ya. Doa itu dia ternyata ya. Kan saya nanyanya doa. Ya kan? Ternyata di dalam sholat itu juga maknanya banyak doa kepada Allah. Semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya, surah apa itu? Surah Yasin. Ada orang yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kepada penciptaannya. Apakah mereka tidak berpikir? Nih dikasih bonus nih, Pak. Umurnya berapa, Pak? 72. Nabi wafat umur berapa? Nabi wafat umur berapa? Nabi
Nabi 63, 72, berarti bonusnya udah berapa? Udah 9 tahun. Ada yang umurnya 62 tahun? Ada. Makan enak-enak mulai hari ini ya. Agar-agar lagi roti yang bumbu. Iya, nggak kenal usia. Nabi 63, banyak yang dikasih bonus oleh Allah lebih dari 63 melebihi umur Nabi Muhammad. Tapi kita buktikan bahwa walaupun umur kita panjang, kemampuan kita semakin berkurang. Dulu sama Ustaz Sarifudin badminton berani saya ngelawan 3 set. Ya, semalaman bisa saya 3 kali main. Sekarang masa sekali kok ngos-ngosan. Nggak bisa dibohongin. Dulu mah kita makan apa juga masuk ke mulut. Sukro, hajar beda. Iya, itu kelapa sawitnya keras banget ya. Kita gecek, kita makan masih kuat. Oke, Ustaz Saifullah cakep juga nih ngolahnya makanan. Nggak ada yang namanya keras-keras, empuk semuanya ini. Terjemahannya rata-rata. Umur 40 tahun giginya udah pada palsu karena mah ya. Satu copot. Ya udah kagak tumbuh lagi lama-lama. Akhirnya gigi palsu semuanya. Termasuk saya ada yang palsu juga. Yang nggak bisa dibohongin, rambut udah mulai ada yang rontok putih, kembali ke dunia putih ya. Ya, dari hitam ke putih lagi ya. Kemudian mata udah mulai sipit, pendengaran mulai berkurang, pikiran sudah mulai banyak yang lupa. Nenek saya sayang banget sama saya sayang sama nenek saya. Yang namanya tahajud begini sering ada di pangkuan nenek saya dari kecil. Saya sering ngendong nenek saya, karena nenek saya jam 2 udah bangun, dibaca Al-Quran. Terus di samping buaya nenek saya tinggal sendirian, dia nggak mau gabung sama anak. Ini baru bingung, saya orang baru bingung. Singkatnya ketika nenek saya sudah tua pikun, saya di akademi nyari. Saya pulang liburan nungguin nenek saya. Wah saya, waalaikumsalam. Wah, nyinyir doang. Hehehe. Wah, ini cucu. Iya, cucu iya. Siapa namanya Wak? Orang kenal gua. Ya Allah, kagak kenal saya, sedih banget. Wah, saya kasih duit 40.000 mau gak? Orang maunya 1.000. Alhamdulillah maunya 1.000. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara kalian ada orang yang kami panjangkan umurnya sampai dia kagak ngerti sesuatu alias pikun ya. Orang pikun jangan dilepas jauh-jauh. Kalau kagak diawasi dia pergi kagak balik lagi ya. Rumah orang masuk baik dianggapnya rumah sendiri. Nggak disalahin. Yang udah sudah sunnatullah. Masih kecil dilahirkan nggak punya gigi. Udah tua giginya copot lagi habis. Masih kecil nggak bisa bicara, udah tua nggak bicara lagi. Masih kecil nggak kenal orang, digendong juga nggak mau karena belum bersahabat. Dia belum kenal, udah pikun juga nggak kenal orang lagi. Masih kecil disuapin, dimandiin di atas ranjang. Udah tua juga kembali seperti anak kecil lagi, dimandiin, disuapin. Itu ayatnya. Semua ada yang ngalah, ada jamaah yang mengalami. Semoga Allah memberikan panjang umur tapi sehat dan mintanya yang terbaik. Nah, ini baru satu tema nih Zat. Ya, yang kedua adalah berkaitan dengan Agustus kalian aja. Besok hari Kamis tanggal 17 Agustus kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan usia kita di tahun baru ini. Semoga tahun yang lalu kita jalani, Allah terima amal ibadah, Allah hapuskan kesalahan, dan tahun yang kita jalani lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Nah, di Agustus ini kita harus cinta sama negara kita. Itu bendera di mana-mana udah dipasang dari tanggal 1 Agustus. Kan ada orang yang mengkafir-kafirkan apa bendera dipasang, orang bendera musik dan segala macam. Ini mah namanya cinta tanah air, bentuknya macam-macam. Ada lomba-lomba, silakan selagi lombanya tidak melanggar syariat. Ya, tidak membahayakan, tidak mubazir, tidak ada maksiat, nggak apa-apa. Ya kan segala balap karung dibilang bid'ah apa begitu ya. Udah nggak apa-apa. Biar anak kita tahu, oh inilah hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-78 tahun. Tanggal 1 kemarin Agustus kami berzikir di Istana Negara bersama Presiden dan para alim ulama. Malam hari berzikir ada 3.000 jamaah di Halaman Istana Negara untuk bangsa dan negara. Nah,
bangsa kita, bangsa yang inginnya baldatun thayyibatun wa rabbun. Bangsa kita dari Sabang sampai Merauke luas. Negara kita negara kepulauan. Ada berapa pulau di Indonesia? Coba pernah hitung. Tapi kalau buka-buka berita dikatakan ada berapa pulau? 17.503 pulau. Jadi banyak amat ya. Udah berapa pulau kita jelajahin? Baru Jawa doang, kita baru nyebrang-nyebrang ya. Ada Ustaz ke Pulau Seribu, no untuk Jawa ya. Dari Tanjung Priok atau dari Muara Angke atau dari Tanjung Pasir nyebrang tuh. Itu ada pulau banyak namanya Pulau Seribu. Saking banyaknya maka disebut dengan Pulau Seribu. Ya. Baik. Ada berapa suku di Indonesia? Suku di Indonesia kurang lebih ada 1.340 suku. Kita tahunya Sunda, Jawa, Batak, Betawi. Ternyata Depok aja bahasanya macam-macam. Depok pinggiran, Betawi pinggiran, Betawi tengah, ente, lu, gue, aneh, orang dan sebagainya. Udah beda-beda tuh. 1.340 suku se-Indonesia. Ya kan? Terus apalagi bahasa. Bahasa di Indonesia itu jumlahnya sampai 700 bahasa. Kita bisa bahasa berapa ini sekarang nih? Sunda cekak, orang Depok. Jawa Barat tadi Sundanya cekak, saya cekak Sunda. Cuma lawan-eta tadi sabaraha itu doang paling bisanya. Pangga, baca, dan paling begitu bisanya. Iya. Nah, Betawi banyak hilang bahasa aslinya. Kita tahu nih Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, paling beberapa ya. Bahasa aslinya paling bahasa Arab itu pada cekak bahasa Arabnya ya. Bahasa Inggris apalagi dah. Ya kita baru Indonesia aja baru 3 bahasa. Jumlahnya ada sampai 700 bahasa. Masya Allah banyak banget kalau begitu mah. Indonesia kaya banget akan budaya bahasa. Harus kita syukuri. Agama di Indonesia ada berapa? Ada 6. Islam, terus Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Negara kita walaupun berbeda agama udah takdir Allah dari dulu. Makanya kita harus toleransi. Pesan saya di akhir ceramah ini, kita mengisi kemerdekaan. Yang pertama kita tawadud, kita harus saling mencintai. Kemudian kita harus tarahum, saling menyayangi di antara kita semuanya. Kita ta'awun, saling tolong menolong, tanasur, tolong menolong. Kita saling i'tisam, bersatu semuanya. Jangan ada yang pada ribut-ribut ya. Beda pilihannya dikit lagi ya. Jangan pada program ngaji cuti dulu 6 bulan pilkada sama pilpres kan gitu. Di grupnya pada berantem mulu. Jangan itu putra terbaik, putra putri terbaik bangsa kita yang dipilih. Nggak usah pada saling ngata-ngatain. Kalau mau milih silakan, nggak milih juga pilihannya beda, nggak apa-apa. Yang penting kita satu dalam akidah Islamiyah. Itulah kita mendapatkan nikmat i'anah, himayah, pertolongan Allah berupa Allah jaga bangsa kita. Maka mudah-mudahan bangsa kita semakin menjadi bangsa yang pemimpin yang terpilih nanti pemimpin yang adil. Pemimpin yang sekarang pun dapat hidayah, semoga terus bisa memimpin bangsa dengan baik. Rakyatnya rakyat yang sejahtera, rakyat yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah, batasnya sampai jam 7 karena masih ada agenda zikir lagi. Mudah-mudahan silaturahmi pagi hari ini saya bersama guru-guru saya, sahabat-sahabat saya menjadi wasilah kebaikan buat kita semuanya. Doakan saya juga bahwa dalam hidup ini kita saling berdoa. Semoga doa kita di antara semuanya pasti akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat walafiat, istiqamah, diberikan kemudahan dan keberkahan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solihah. Demikian mohon lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Kiai Haji Badruddin MM. Semoga apa yang disampaikan kita dapat mengambil manfaat dan dapat mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu mari kita sisipkan harta kita untuk pembangunan pesantren Qaulun Salim yang akan diiringi dengan sholawat. Ibu semuanya.
Pai mana Pai? Ini teman saya dosen di kampus Pai ini. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا
ibu semua diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkat ke acara selanjutnya yakni zikir muhasabah dan doa. Dalam hal ini